Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. IK2B akan mempresentasikan mengenai prediksi churn pelanggan telekomunikasi atau telco customer churn. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami yang pertama ada Marin Putri Akila dengan NIM 3342412. Berikutnya ada saya sendiri, Wahyu Prasetya Wibowo dengan NIM 334242123. Dan berikutnya ada Zalfa Mutia Anwar dengan NIM 334242125. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Marin. Oke, dalam industri telekomunikasi, mempertahankan pelanggan lama jauh lebih murah daripada mengakuisisi pelanggan baru. Tingkat churn atau presentase pelanggan yang berhenti berlangganan adalah metrik krusial. Perusahaan perlu mengetahui pelanggan mana yang berisiko tinggi untuk pindah ke kompetitor agar dapat memberikan penawaran retensi yang tepat waktu. Masalah yang dihadapi adalah sulitnya mengidentifikasi pola perilaku pelanggan yang mengarah pada keputusan berhenti berlangganan secara manual karena volume data yang besar. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan bisnis. Yang pertama ada faktor apa saja yang paling berkontribusi terhadap keputusan pelanggan untuk churn? Yang kedua, apakah jenis kontrak bulanan versus tahunan mempengaruhi loyalitas pelanggan? Dan yang terakhir, dapatkah kita membangun model machine learning untuk memprediksi apakah seorang pelanggan akan churn bulan depan dengan akurasi yang dapat diterima? Selanjutnya yaitu mengenai penjelasan dataset yang kami gunakan. Nama datasetnya Telco Customer Churn, tersedia di Kaggle. Untuk sumbernya IBM Sample Datasets. Untuk jumlah recordnya kurang lebih 7.043 baris. Untuk fiturnya terdiri dari 21 kolom meliputi yang pertama demografis, gender, senior citizen, partner, dan dependents. Untuk layanan, phone service, multiple lines, internet service, online security, streaming TV, dan lain-lain. Untuk akun, kontrak, month to month, 1 year, 2 year, paperless billing, payment method. Untuk keuangan, monthly charge, total charge. Untuk target, churn, yes or no. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan implementasi dari kodenya. Oke, pertama-tama kita melakukan import library terlebih dahulu. Yang pertama ada kita menggunakan PySpark, lalu Matplotlib, ada Seaborn, dan juga Pandas. Pertama, kita membuat Spark Session terlebih dahulu. Dengan cara Spark sama dengan Spark Session.builder.append, lalu saya menamainya telco current analysis, lalu .get or create. Berikutnya, kita membuat variabel baru bernama df. Variabel itu diisi dengan Spark, lalu read yaitu load data. Kita akan meload data CSV yang bernama ini, telco customer churn dengan header true dan info skema true. Berikutnya kita akan print skema dari data tadi. Dan bisa dilihat di bawah sini skemanya. Ada customer ID, gender, senior citizen, dan lain-lain yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Berikutnya, kita akan menampilkan statistik deskriptif dari monthly charge dan tenure. Di sini dapat dilihat statistik deskriptif dari monthly charge yaitu seperti ini, dan tenure juga seperti ini. Dan yang berikutnya, kita akan cek distribusi target dengan cara df.group by churn, lalu dihitung dan ditampilkan. Churn di sini dapat dilihat ada dua kategori dalam target churn, yaitu no dan yes. Dan dapat dilihat di sini juga bahwa terdapat 5.174 baris yang targetnya berisikan no, dan juga ada 1.869 baris yang targetnya berisikan yes. Lalu berikutnya, saya akan mengubah total charge menjadi double, yaitu di sini kita melakukan feature engineering, yaitu df wait column, lalu kolom total charge diubah menjadi double. Dan berikutnya kita mengecek missing value setelah casting. Kita akan select semuanya seperti ini dan akan tampil seperti ini. Kita akan dapat melihat bahwa semua kolom memiliki 0 missing value kecuali total charge. Di sini terlihat bahwa total charge terdapat 11 missing value. Dan aksi yang berikutnya kami lakukan adalah menghapus baris yang memiliki missing value.
sedikit kurang dari 1%. df clean kita akan masukkan ke variabel df clean, lalu kita drop untuk value yang missing. Berikutnya, daftar kolom kategorikal dan numerik. Di sini terdapat dua jenis kolom, yaitu kategorikal dan numerik. Kolom yang kategorikal ada gender, partner, dependent, most service, dan lain-lain. Dan yang numerik terdapat tenure, monthly charge, dan total charge. Tahap pertama yang kita lakukan adalah string indexing untuk fitur kategorikal. Jadi intinya di sini kita mengubah semua fitur yang kategorikal menjadi string indexing. Misal ada 5 kategori dalam satu fitur. Kita mengubahnya menjadi dari 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu agar lebih mudah untuk model nanti melakukan uh, machine learning seperti itu. Lalu berikutnya one hot encoding untuk model non-tree kita pakai untuk teks seperti ini. Dan berikutnya adalah label indexer untuk target dengan seperti ini, label indexer sama dengan string indexer. Input kolomnya churn yaitu target kita dan output kolomnya label. Berikutnya nomor 4, assemble semua fitur menjadi satu vektor features. Dengan cara seperti ini, assemble input seperti ini, lalu assembler, vektor assembler, input kolomnya assembler input dan output kolomnya features. Lalu berikutnya kita membuat pipeline awal atau pre-processing. Pertama kita membuat variabel pipeline prep menggunakan fungsi pipeline stagesnya indexers tambah encoders tambah label indexers, assembler. Lalu pipeline modelnya kita pipeline underscore prep dot fit yang kita menggunakan dfclean yaitu variabel atau dataset yang sudah dibersihkan tadi dari kolom-kolom yang none atau kolom yang missing kalinya seperti itu. Lalu data transformer kita menggunakan pipeline model tadi ditransform menggunakan dfclean. Lalu berikutnya pilih hanya kolom label dan features untuk pemodelan. Data final yaitu data transformer, lalu dipilih label dan juga features. Lalu data final ditampilkan 5. Label ada 5 di sini, yang paling atas 0, 0, ya 0 dan 1 karena tadi features hanya no dan yes. Lalu featuresnya seperti ini dapat dilihat. Lalu berikutnya kita akan memvisualisasikan churn berdasarkan jenis kontrak. Churn by contract variabel itu kita ambil dari dfclean di group menggunakan kontrak dan churn lalu dihitung lalu ditampilkan to pandas. Di sini kita untuk menampilkan gambarnya ini bisa kita lihat di sini month to month untuk no ada sekitar 2000 lebih dan untuk yes di bawah 1000 tapi di atas 1500. Lalu 2 years contract di sini terlihat sangat signifikan bahwa yang no ada di atas 1500 sekitar 1600 dan yang yes hanya sekitar 100 atau bahkan 50. Lalu 1 year di yang no ada 1500 ke bawah dan yang yes di bawah 500 sekitar 200. Berikutnya kita akan menampilkan distribusi monthly charge. Charge PD sama dengan dfclean select monthly charge turn to pandas. Lalu kita tampilkan menggunakan seperti ini. Di sini dapat dilihat bahwa distribusi biaya bulanan terhadap churn ke kanan yaitu monthly charge dan ke atas yaitu destiny. Lalu berikutnya kita akan split data. Seperti biasa, split data 80% untuk training dan 20% untuk testing. Ini kode untuk nge-split datanya. Lalu inisiasi kita menggunakan model yang bernama random forest. Kita menggunakan random forest classifier, labelnya label namanya, fiturnya features, numbersnya kita pakai 20. Lalu di sini kita latih modelnya menggunakan rf.fit dan berikutnya kita melakukan prediksi pada data test yaitu 20% tadi. Ini kita masukkan hasil dari prediksi data test ke dalam predictions. Lalu kita akan tampilkan hasil prediksinya menggunakan prediction.select label prediction probability lalu kita tampilkan 5 saja. Di prediksi ini kita melihat bahwa labelnya 0 dan prediksinya 1, probability-nya 0,2. Ya ini dapat kita lihat tabel di bawah ini yang tampil hanya 5 saja. Lalu berikutnya kita akan evaluator untuk binary classifier dengan cara seperti ini. Evaluator sama dengan binary classifier evaluator dengan label call-nya label. Dan berikutnya kita menghitung AUC atau area under curve. AUC sama dengan evaluator dan evaluate. Kita prediction dari hasil yang tadi. Kita evaluator, matrix-nya area under LC. Lalu kita menghitung akurasi evaluator underscore ACC
multi class classifier classification evaluator, label call-nya label, lalu metode namanya akurasi. Akurasi sama dengan evaluator underscore ACC dot evaluate precision. Lalu kita tampilkan area under ROC menggunakan variabel AOC tadi dan juga akurasi menggunakan variabel akurasi di atas. Yang terakhir kita akan menampilkan confusion matrix sederhana dengan begini prediction titik group by level prediction control. Nah, di sini dapat terlihat bahwa area under ROC-nya adalah 0,8293 atau 82% dan akurasinya adalah 0,7899 atau 78%. Lalu kita akan melihat confusion matrix di sini dengan label 1010 dan divisinya 1100 dan dapat dilihat bahwa uh, dengan label 1 dan barisan 1 yaitu ada 132. Labelnya 0, barisannya 1 ada 71. Dan label 1 barisan 0 ada 211 dan label 0 barisan 0 ada 928. Apa artinya di sini? Jika labelnya 1 dan barisannya 1, maka model dapat memprediksi dengan benar. Dan di sini dapat dilihat bahwa 1 atau yes diprediksi oleh model ada 132 dan level 0 tapi diprediksi 1 ada 71. Model salah memprediksi value atau churn atau target ada 71. Lalu level 1 diprediksinya 0 ada 211. Jadi levelnya yes tapi diprediksinya 0 ada 211 prediksi. Dan yang terakhir levelnya no atau 0 prediksinya no atau 0. Jadi ini prediksinya benar ada 928. Jadi confusion matrix ini ditampilkan bahwa akurasinya 78%. Artinya adalah prediksi ini cukup bisa ditoleransi untuk melakukan prediksi data real. Begitu untuk implementasi kodenya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu analisis prediktif machine learning. Yang pertama ada pemilihan model, yang kedua ada pelatihan model atau training, dan yang terakhir ada evaluasi model. Yang pertama ada analisis prediktif, yaitu pemilihan model. Kita akan menggunakan random forest classifier. Alasannya yaitu random forest tangguh terhadap overfitting, mampu menangani data yang tidak seimbang, lebih baik daripada decision tree biasa, dan efektif menangani campuran fitur kategorial dan numerik. Selanjutnya yaitu hasil analisis deskriptif. Yang pertama itu kontrak. Pelanggan dengan kontrak bulanan, month-to-month, memiliki kecenderungan paling tinggi untuk berhenti berlangganan dibandingkan kontrak 1 atau 2 tahun. Yang kedua, biaya. Pelanggan yang pergi atau churn yes cenderung memiliki rata-rata tagihan bulanan atau monthly charge yang lebih tinggi. Yang ketiga, senioritas. Pelanggan baru atau tenor rendah lebih rentan untuk churn. Oke, yang selanjutnya ada hasil analisis prediktif, yaitu yang pertama ada model random forest berhasil dibangun dengan menggunakan PSpark. Yang dua, misalkan hasil evaluasi menunjukkan AUC 0,82 dan akurasi 79%, ini menunjukkan model memiliki kemampuan yang baik untuk membedakan antara pelanggan yang setia dan yang akan churn. Dan yang terakhir, implikasi bisnis. Perusahaan dapat menggunakan model ini untuk memberikan peringatan dini. Tim marketing dapat menargetkan pelanggan yang diprediksi akan churn atau label prediksi sama dengan 1 dengan memberikan diskon khusus atau penawaran kontrak jangka panjang untuk mencegah mereka pindah. Oke, baik sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.